Halo semua, jadi setelah kalian menginstal MetaTrader atau Monex Trader di PC kalian masing-masing, sekarang saya akan menjelaskan pengenalan MetaTrader ini secara umum yang saya bagi menjadi poin-poin. Jadi poin yang pertama adalah urutan ini. Jadi poin ini dimana ada file, view, insert, chart, tools, window, dan help ini. Jadi pada intinya kalian bisa melihat semua isi dari menu-menu tersebut dengan membuka masing-masing. Jadi apa saja isinya kita bisa cek dan lihat di sini. Jadi seperti di file contohnya new chart, bisa kita akan pelajari satu-satu nanti. Open offline, open delete, kemudian sampai exit. Jadi ini menu standar biasa, kemudian view-nya, toolbar. Jadi ini ya, sebagian besar menu-menu ini diwakilkan di dalam toolbar. Jadi toolbar inilah nantinya yang akan membantu kita dalam melakukan transaksi atau trading forex. Ini ya toolbarnya. Dia ada seperti ini, kita bisa lihat di sini. Nah, toolbar ini sebenarnya shortcut dari menu-menu yang ada di sini. Jadi menu file, view, ini shortcutnya. Jadi sudah ada, contohnya ini market watch, kemudian data window, kemudian navigator. Ini biasanya yang secara umum ya. Jadi yang muncul di sini adalah yang umum dan sering digunakan. Nah, contohnya toolbar ini, toolbar market watch akan hilang, navigator juga, terminal yang aktif itu yang masuk ke dalam. Jadi ini yang masuk ke dalam nih terminal jadi aktif. Kemudian ini juga bar chartnya aktif. Ini artinya ya, yang masuk ke dalam ini adalah yang aktif. Seperti ini. Dan navigatornya juga kita aktifkan. Jadi jangan khawatir kalau window yang ada di atas ini, di sidebar kiri ini hilang, karena bisa diatur dari sini. Asal kita tahu namanya apa. Jadi market watch contohnya, misalkan hilang, karena sudah kita hilangkan, jadi sekarang kita munculkan lagi seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengenal sidebar atau toolbar yang secara umum nanti kita akan pakai. Gitu ya. Jadi yang pertama ada yang tadi memang sudah kita sempat klik. Jadi itu market watch. Ini dia namanya market watch, simbolnya yang ini. Yang bisa juga dengan Ctrl M, Ctrl plus M itu shortcutnya. Jadi market watch ini adalah tampilan-tampilan dari produk-produk berjangka. Ada forex, ada komoditi. Sebenarnya ada juga yang lain. Jadi warna hijau ini contohnya adalah indeks saham. Dan cara mengetahui jenis atau nama-nama dari kode-kode ini adalah tinggal menyentuh saja. Nah, jadi ini contoh-contoh dari indeks saham. Ada Nikkei Dollars, kemudian Hang Seng, kemudian Dow Jones, Nasdaq, dan SP 500. Kemudian yang putih-putih ini adalah pair mata uang yang bisa kita transaksikan. Tapi ini hanya sebagian. Kalau misalkan kalian masih tampilan normal, tampilan biasa, ini baru hanya sebagian. Jadi kalau mau ditampilkan secara keseluruhan, kalian bisa tinggal klik kanan, kemudian pilih yang show all. Show all, tunjukkan semua. Itu sudah. Nah, kita bisa lihat produk yang ada apa saja. Maka setelah diklik show all, semua produk yang ada akan muncul di sini. Jadi kalau di forex ada beberapa produk kumpulan mata uang. Jadi ini dia contohnya. Ada Audi versus New Zealand, jadi mata uang pair atau pair mata uang pasangan Audi dan New Zealand dollar, kemudian Audi US dollar, banyak lagi ya, ada Euro USD. Kalau kalian mau lebih jelas tinggal di seperti ini.
kemudian sampai sekian ya. Nah, ini dia. Nah, kalau di forex market ada beberapa kumpulan mata uang seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang paling bawah ini adalah 3 produk komoditi. Jadi ada minyak mentah di sini, ada crude oil, kemudian XAG ini ada silver, dan yang terakhir SAU atau gold. Jadi ada perak, emas, dan minyak mentah. Nah, sisanya adalah produk forex market yang berupa pair mata uang. Jadi di market watch ini bisa dilihat seperti apa sih pergerakan harga dari mata uang yang ada dan ditampilkan dalam 2 bentuk harga. Ya, ditampilkan dalam 2 bentuk harga. Ada bid price yaitu harga jual, dan sisi kanannya itu ada ask price atau harga beli. Di market watch ini juga ada istilah spread, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi selisih antara harga beli dan harga jualnya kita bisa ketahui tinggal mengklik kanan sini ya, kemudian klik spreadnya. Nah, sini udah ada. Jadi selisihnya ini adalah angka yang tertera di belakangnya. Baik itu sekilas mengenai market watch, forex market kita hitung dalam pip ya. Sedangkan untuk komoditi itu dalam bentuk poin. Pip yang saya sudah sempat jelaskan. Jadi kalau misalkan komoditi itu dalam bentuk poin. Nah, ini dia. Di spread ini kita bisa lihat selisihnya. Jadi antara harga beli ini dikurangi dengan harga jual, memperoleh spread atau selisihnya. Jadi ini dia. Kemudian setelah kita mempelajari market watch, kita masuk ke navigator. Jadi itu tadi secara umum mengenai market watch. Sekarang kita ke navigator. Navigator tadi ini dia toolbarnya yang ada star ini. Jadi yang umum, yang secara umum bisa kita lihat, ini bisa dinaik turunin ya. Jadi kalau misalkan oke. Yang secara umum bisa kita lihat di sini adalah 4 hal. Jadi yang pertama ada menu akun. Ciri-cirinya adalah ada icon warna hijau, ada nama dan nomor akun. Jadi kalau punya lebih dari 1 akun demo nanti tampak di sini seperti saya. Ini saya punya 2 akun demo. Di sini akan terlihat. Dan ini masih ya akun demo karena lambangnya atau warna orang ini hijau ya. Kalau misalkan akun real, jadi yang tampak adalah Monex real dan ikonnya itu adalah berwarna gold. Di bawah menu akun ini ada menu indikator. Kita bisa klik. Nah, inilah merupakan salah satu alat bantu kita untuk menganalisis pergerakan harga di pasar forex. Jadi ini merupakan script atau bahasa pemrograman ya, yang menggunakan rumus-rumus statistik dengan menggunakan data dari harga yang ada di pasar berjangka. Gitu ya. Jadi nanti akan memunculkan sebuah tanda-tanda atau program-program analisa yang muncul di chart atau grafik. Nah, bentuknya nanti bisa berupa garis atau gambar grafik maupun bentuk angka-angka yang nanti akan bisa membantu kita dalam menganalisa pergerakan harga. Jadi bentuknya nanti adalah aplikasi atau sebuah file yang tertempel di MetaTrader ini, dan nanti kita juga akan secara spesifik membahas masing-masing dari indikator ini. Jadi dari sekian banyak ini kita akan bahas, kita akan gunakan juga itu ya. Ini untuk indikator. Kemudian yang selanjutnya ada expert advisor. Nah, yang expert advisor ini yang sebenarnya sangat populer saat ini. Jadi dalam trading kita sebut dengan istilah expert advisor.
Jadi istilah umumnya adalah robot trading kalau kalian pernah mendengar. Jadi kalau di forex market istilahnya adalah robot forex. Robot forex ini banyak diperjualbelikan juga. Nah, sebenarnya ini merupakan script juga atau bahasa pemrograman yang mirip dengan indikator yang tadi. Hanya saja di sini berisi analisa yang sudah teralgoritma secara otomatis sehingga melakukan eksekusi terhadap transaksi juga otomatis. Nah, jadi di Expert Advisor ini kita tidak hanya bisa menganalisa saja. Oke, jadi Expert Advisor ini tidak dicatat ya. Jadi Expert Advisor ini tidak hanya bisa menganalisa saja, namun juga akan mengeksekusi buy ataupun sell, jadi membeli ataupun menjual secara otomatis. Nah, jadi script atau aplikasi ini tersimpan di server untuk bisa mereka lakukan nanti secara otomatis. Jadi kalau kita sebagai trader biasanya melakukan action beli ataupun jual secara manual. Nah, ini bisa dilakukan oleh expert advisor ini atau robot. Itu ya. Otomatis dia. Kemudian yang terakhir itu adalah script. Nah, di sini script ini juga sama ya. Dia juga merupakan bahasa pemrograman yang membantu mempercepat proses eksekusi. Jadi misalnya contoh, kita punya transaksi lebih dari satu transaksi. Misal contoh seperti ini, ada Audi USD, kemudian ada ini ya, Swiss franc sama Japanese yen gitu ya. Misalkan katakan 4 transaksi, ini baru 2 layarnya. Jadi katakanlah 4 transaksi dan sedang potensi profit mungkin semuanya. Kemudian kita ingin menutup satu persatu secara manual. Biasanya itu kan perlu waktu kalau kita menutup satu persatu secara manual. Jadi artinya tidak langsung bisa kita tutup secara sekaligus gitu ya. Keseluruhannya kita tidak bisa tutup secara sekaligus. Nah, nanti dibuatkan script agar bisa biar sekali klik kita bisa langsung menutup sekaligus secara keseluruhan. Jadi karena di setiap transaksi atau produk atau instrumen yang ada itu pergerakan pasar itu akan cepat sekali. Jadi bisa jadi yang potensi awalnya profit, kemudian dalam pergerakan waktu yang cepat bisa berubah jadi loss atau rugi, sehingga kita lambat untuk melakukan eksekusi. Nah, nanti kita akan bisa dibantu oleh script ini sehingga bisa langsung dengan sekali klik begitu ya. Ini sekali tekan. Jadi banyak juga sebenarnya kegunaan lainnya dari script ini. Nah, ini adalah intinya. Jadi secara umum saya menjelaskan mengenai isi dari navigator ini. Jadi ada akun, kemudian di akun ini jadi indikator untuk menganalisa harga, kemudian ini dia yang di indikator, kemudian expert advisor untuk program trading otomatiknya, kemudian script untuk membantu mengeksekusi nanti beli atau sell, kita akan bisa tutup. Kita perintahkan tutup sekaligus seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian kita melangkah lagi ke toolbar selanjutnya, toolbar terminal. Oke. Ini dia ya. Terminal ini dia. Nah, terminal ini paling bawah ya. Jadi, kalau misalkan kita sudah login, maka akan muncul biasanya trade, exposure, kemudian account history-nya. Nah, biasanya begini. Jadi di sini sudah ada tertera kecepatannya, akan login, kemudian jadi kalau misalkan belum login, belum di sini login to trade account seperti itu, akan tidak muncul ini. Jadi akan muncul dari news sampai jurnal saja.
gitu ya. Jadi perlu diperhatikan, diingat kalau misalkan sudah login, jadi pastikan sudah login dulu. Nanti yang pertama kita lihat adalah trade di sini. Jadi ada balance-nya berapa, kemudian ada equity, ada free margin. Jadi kalau balance itu adalah saldo pertama saat kita deposit ditambah dengan nanti hasil dari transaksi yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi entah itu loss atau profit. Jadi kalau misalkan loss, kita bisa lakukan pengurangan. Jadi kalau misalkan loss, jadi dikurangi. Kemudian kalau profit ditambahkan. Itu ya. Nah, ini dia exposure-nya. Kemudian untuk account history. Nah, nanti akan muncul ketika kalian sudah melakukan transaksi. Jadi ketika nanti kita sudah melakukan transaksi akan muncul di sini. Dia dicatat per transaksi yang sudah di close. Jadi di akhir nanti kita akan capture ini. Jadi apa saja yang sudah ditransaksikan selama pertengahan semester nanti dicatat, di capture dari hasil sini. Jadi biasanya di sini ada nomor transaksi, kemudian waktunya kapan dilakukan transaksi tersebut, kemudian tipenya apa, apakah membeli atau menjual, atau apakah buy atau sell, kemudian size-nya berapa lot, kemudian simbolnya. Simbol di sini biasanya isinya adalah pair mata uang apa gitu yang dipakai ya. Kemudian harganya dibeli ketika harga berapa. Kemudian nanti ada stop loss, take profitnya. Kita akan pelajari juga. Dan di sini ya biasanya kalau misalkan terjadi selisih antara harga beli dan harga jualnya, biasanya profit atau lossnya dicatat di sini. Ya. Oke, jadi itu sekilas mengenai terminal. Nanti sekilas nanti untuk selanjutnya kita akan bahas lebih banyak ketika sudah melakukan eksekusi tradingnya. Jadi untuk sekarang melihat chart window. Jadi itu tadi terminal ya. Sekarang untuk melihat chart window, gitu ya, kalian bisa perhatikan di sini. Jika kalian ingin untuk melihat lebih dari satu transaksi gitu ya, satu pair mata uang, ingin memainkan lebih dari satu pair mata uang seperti saya ini contohnya, saya memainkan dua sini. Jadi kalian bisa pilih di sini ya. Contohnya saya akan masukkan lagi Euro USD, ketik chart window, kemudian Euro Swiss franc, itu ya misalkan contohnya apa GBP Audi. Oke, GBP Audi chart window seperti ini ya. Tinggal diklik arrange windows gitu as tiles ya. Jadi di sini sudah bisa ya. Ini dia, jadi silakan pilih. Ini kalau misal kita bisa 4, silakan bisa pindah-pindah atau fokusnya. Kalau misalkan mau fokus ke satu, silakan dimaximize. Kalau misalkan mau kembali lagi, silakan tile lagi gitu ya. Silakan. Ini kita bisa lihat. Jadi sini pergerakannya adalah setiap harinya. Jadi forex ini bukanya 24 kali 5 ya, sama 5 hari, 24 jam kali 5 hari. Jadi kalian punya banyak waktu nanti bisa untuk melakukan transaksi. Ini contohnya berhenti di 30 Oktober gitu ya. Karena ini hari Jumat terakhir. Ini dia. Kalau kalian mau fokus satu bisa juga. Jadi untuk bisa memudahkan melihat chart, kalian bisa hilangkan gridnya, jadi lebih clear, kelihatan ya, terlihat lebih clear. Begini.
Kalau kalian mau minimize juga bisa seperti itu. Klik lagi, silahkan dihilangkan. Jadi ini ya untuk pengenalan awal MetaTrader. Pastikan semua akunnya sudah login, jadi sudah terdaftar. Nanti kita akan sama-sama melakukan eksekusi. Jadi nanti setelah ini pengenalan MetaTrader, kita akan pelajari untuk tren pergerakan harganya. Itu jadi silakan disiapkan. Ini ya. Jadi ini secara umum pengenalan MetaTradernya. Setelah ini kita akan langsung pembelajaran untuk atau mempelajari materi untuk tren pergerakan harga.